Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara Paulia, NIM 1149088 dari grup 4 praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan praktikum acara 7 menggunakan aplikasi QGIS tentang registrasi, digitasi, labeling, tabeling, simboling, dan contouring. Nah, langkah pertama itu kita membuka aplikasi QGIS dengan tampilan blank maps. Kemudian kita mengeklik plugin, terus kita manage and install plugins. Nah, pas diinstal ini, install plugin, kita menginstal, menceklis semua data yang dibutuhkan seperti pada gambar di layar. Kemudian kita close. Lalu kita ke raster, terus memilih georeferencer. Kemudian kita ke open raster, lalu memilih peta administrasi yang ada di acara 1. Nah, setelah kita open raster, lalu kan petanya akan muncul. Kemudian kita ke setting, terus kita transformation setting, di transformation type-nya linear, target SRS-nya 84, compression-nya non, lalu kita oke aja. Nah, kemudian kita meregistrasi peta dengan add point di pojok kanan bawah sama pojok kiri atas sesuai dengan grid-nya. Kemudian kita oke. Nah, baru kita mengatur koordinat petanya. Nah, setelah kita poin, nah hasilnya akan seperti ini kan. Ini lalu untuk itu setelahnya kita ke start georeferencing. Nah, setelah kita registrasi petanya telah selesai, kita close. Kemudian kita ke layers, create layer. Selanjutnya kita ke new shape file layer. Nah, kemudian kita beri nama batas administrasi dengan geometri type-nya polygon. Lalu kita tentukan koordinat, kemudian namanya kita ganti jadi kecamatan, dan add to field list. Setelah itu oke. Karena tadi ada kesalahan, maka jangan lupa untuk nge-save filenya dulu. Lalu save. Terus setelah kayak gini oke. Nah, kemudian kalau udah selesai, kita ke batas administrasi, klik kanan, kita ke toggle editing. Kemudian kita add polygon feature, dan kita mendigitasi batas terluar peta menjadi 2 kecamatan atau 2 poligon. Setelah kita membagi menjadi kedua kecamatan, lalu kita ke open attribute table. Kemudian kita setelah dibagi 2 itu kita mengganti nama kecamatannya menjadi desa kita sudah mengganti nama kecamatannya, jadi yang satu itu Prambanan, yang satu lagi Kalasan.
Nah, setelah itu kita mau melakukan simboling dan labeling. Pertama kita klik kanan, batas administrasi, terus properties, terus kita ke simbologi, kita ganti ke categorize, terus kolomnya kecamatan, lalu ke classify untuk menampilkan kecamatan yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk mengganti simbolnya kita ke change, simple fill, terus fill style-nya kita ganti solid, warnanya tentukan sesuai yang kita inginkan. Misal warna merah untuk pemukiman. Nah, merah untuk pemukiman. Kemudian kita oke. Lalu yang satu itu kita ganti warnanya, caranya sama, warnanya kuning aja untuk menunjukkan ladang. Oke. Terus apply. Kemudian kita ke, nanti kan dia akan melihat seperti ini, kita ke labeling dengan cara yang sama. Lalu kita ke labels, no labelsnya kita ganti jadi single labels. Terus label width-nya kita ganti kecamatan, font-nya kita ganti Times New Roman dengan size 4. Lalu apply. Terus oke, nanti dia akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat jalan dan sungai pada peta. Pertama kita klik kanan, kita ke layers, create layers, terus kita ke new shape file layer. Kemudian kita pertama ganti geometry type-nya menjadi line. Terus kita sesuaikan dengan zona. Namanya kita ganti jadi jalan. Lalu add to fill please. Dan jangan lupa untuk meng-save filenya. Save. Lalu oke. Nah, kita akan membuat jalan. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi jalan, lalu kita ke Google Editing, terus kita ke Add Line Feature, lalu kita buat jalannya. Untuk yang pertama kita beri nama jalan arteri. Oke. Kita kasih nama jalan lokal. Oke. Nah, setelah itu kita untuk mengubah simbol jalannya kita ke properties. Lalu jangan lupa untuk kita ke simbologi dulu dan single simbol, tapi jangan lupa untuk menginput simbol RBI, file simbol RBI sebelumnya. Kemudian kita pilih yang simbol RBI, lalu kita sesuaikan dengan jalan yang sudah kita buat. Warnanya jangan lupa kita ganti jadi warna merah. Apply. Oke. Nah, setelah selesai, jalannya sudah kita selesai dan kita atur sesuai simbol RBI, lalu kita membuat sungai dengan langkah yang sama seperti membuat jalan. Nah, setelah jalan sama sungainya udah selesai, terus kita buat kantor camat, terus kita create layer, terus pakainya poin, namanya kantor, ya sesuaiin UTM, namanya kantor camat. Camat, add to field list. Nah, kita save dulu filenya. Kita save. Kemudian
Oke. Kemudian kita ke toggle editing, lalu kita bikin kantor camat dimanapun yang kita mau. Nah, kantor camat. Oke. Lalu kita mengganti warnanya, warna kita sesuaiin simbol dan warnanya dulu. Nah, setelah itu kita membuat labels untuk kantor camat, labels, kita ganti jadi single labels. Terus label width-nya kita kantor camat, terus teksnya kita ganti Times New Roman, size-nya 9 aja, color-nya hitam, terus apply dulu. Kemudian ke buffer, lalu checklist draw text buffer, kemudian apply, lalu ke placement, kemudian pilih offset from point, lalu pilih terus apply, lalu oke. Sudah selesai, maka selanjutnya kita akan memasukkan file kontur. Pertama kita ke layers, data source manager, kita ke vector, terus kita masukkan file kontur pada acara 2. Kita add, kita close, kemudian kita ke vector, terus kita ke geoprocessing tools, lalu pilih clip, kemudian kita memasukkan input layer dengan kontur, kemudian output layers dengan batas administrasi, lalu setelah sudah kita run untuk memproseskan clip. Setelah berhasil nanti kita close. Kemudian pada clip kita klik kanan, kita open attribute table, terus kita pilih add field, namanya kita ganti jadi Ika, lalu type-nya whole number integer, kemudian oke. Nah, kemudian untuk memberikan nilai indeks kontur yaitu dengan cara select feature using an expression. Terus kita mengetikkan rumus dengan klik fields and values, pilih yang elevation, lalu pilih operators, klik yang persen, kemudian tulis kita all unique ke 100 aja. Klik 2 kali yang 100. Lalu select feature, kan dia akan lihat muncul banyak seperti kayak gitu kan. Kemudian untuk membalikan area terseleksi, kita tuh pilih invert selection. Lalu mengganti nama menjadi Ika, kemudian ketikkan 1, lalu update selection. Nah, kemudian pada labels, kita kan pertama klik kanan pada clip, properties, terus kita ke labels, terus kita ke rule based labeling, kita klik add rule, kemudian kita pilih tanda sigma, tanda yang kayak E, terus kita ke field and values, pilih Ika sama dengan 1, oke. Kemudian kita scroll sampai bawah, kita ganti
Kita teksnya kita ganti jadi 10R. Font menjadi TNR. Kemudian buffernya kita klik yang draw text buffer. Classman-nya kita ganti online. Above line checklist. Oke. Apply. Oke. Simbologi. Nah, simbolnya kita ganti ke categorize. Terus kolomnya kita ganti IKA. Kita classify. Kemudian yang satu itu kita ganti warna dulu, warna oranye, lalu ketebalannya itu lebih tebal daripada yang dua. Dengan cara yang sama seperti yang kontur satu untuk mengganti warna dan ketebalan di kontur dua. Kemudian kita apply. Oke. Dan kemudian ini hasil peta saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.